Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Sebentar lagi kita akan mendengar dialog antara saya dengan saudara kita dari Palembang dan dari Martapura. Tujuannya adalah untuk mencari kemaslahatan bersama. Ya, semoga bermanfaat. Baik, mari kita ikuti. Tidak tahu yo keterlaluan mah itu, tapi setidaknya kita mengetahui itu dengan cara kita bertanya mah itu, bertanya pada ahlinya. Tentu ahlinya itu yang sudah dibebankan atau diberi tugas untuk memberikan pemahaman kepada kita sebagai anggota mah itu ya, yang ku tahu. Mudah-mudahan Ustaz ini bisa memberikan pencerahan yang lebih ini, karena aku secara itu setuju mak itu, makanya aku cari nomor Ustaz Abu Fikri karena lebih mendekati kak detailnya mak itu. Dalam YouTube tadi kan karena kita ngikuti di situ kak, mengikuti yang disampaikan beliau ini, artinya di situ. Karena aku di Palembang juga berhadapan dengan pendakwa juga belum sampai ke pemahaman yang Ustadz tunjukkan di YouTube itu kan, jadi artinya sudah dipaparkan di situ. Nah, yang aku setuju tuh Al-Fatihah itu. Nah, tapi secara ini kan nggak akan hanya secara secara kepemahaman persembahan, itu intinya ke persembahan, karena di situ ada hakikat takbiratul ihram dengan hakikat sembahyang. Nah, mi'raj ikram tawakal munajat itu kan, nah itu hakikatnya. Terus ikut masuk serta ilmu tadi. Nah, di situ. Oke. Nah, itu kembali. Halo. Ini aset. Nah, itu. Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya biasalah, tadi ada satu hal yang mau diambil di luar rumah ya, jadi ambil dulu. Ya. Gimana Bapak? Silakan diulang kembali cerita tadi biar kita bisa menangkapnya itu. Baik Ustaz. Ya. Jadi pas malam itu saya permusa, tapi yang saya tanyakan tuh masalah hakikat dari sembahyang. Jadi yang mengangkat masalah hakikat sembahyang ini seperti apa? Hakikat sembahyang itu satu, masuk serta ilmu, berdiri serta membesarkan, membayar serta malu, keluar serta takut. Nah, ini yang dibahas malam. Masuk serta ilmu itu seperti apa maksudnya itu? Menurut penjelasan itu kita masuk ke suatu rumah itu Baitullah, kemudian di situ ada ilmu. Nah, itu maksudnya. Cuman kalau pandangan saya sendiri, kita tidak bisa masuk kalau tidak dengan ilmu. Serta itu kan, atau serta bersama ilmu ini. Karena yang saya ini itu saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, dia sampai di suatu pintu, maka malaikat penjaga bertanya, dengan siapa engkau Jibril? Dengan Muhammad. Terbuka. Artinya di situ kalau kita masuk tidak serta ilmu ini, tidak akan terbuka pintu. Itu yang pandangan saya semua. Tapi beda lagi apakah pandangan saya sudah benar apa itu. Nah, itu yang masih saya cari-cari, Ustaz. Jadi ada dua pandangan yang kayak susah untuk yang mana yang mau diamalkan seperti itu. Karena ini untuk diamalkan. Nah, masuk serta ilmu, berdiri serta membesarkan. Kita tidak bisa berdiri kalau tidak dengan yang membesarkan ini. Kemudian membayar serta malu, itu pandangan saya. Dan seterusnya. Seperti itu, Ustaz Abu Fikri. Ya. Gimana? Ini udah masuk saya nih. Ya, kita ambil satu-satu dulu ya.
kita Ya. satu-satu dulu daripada pertanyaan Bapak tadi ya. Hakikat sembahyang tadi kan Pak ya. Iya, iya, betul. Sebelum saya memberikan tanggapan atau jawaban, ada kuncinya harus kita pegang dulu Pak. Jadi yang disampaikan oleh orang tua kita itu adalah kajian daripada Allah dan Rasul. Itu yang perlu kita pegang pertama kali. Nah, kalau sudah Allah dan Rasul, berarti kajian itu sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas. Begitu. Nah, Siap, Ustaz. jadi kebenaran daripada Allah dan Rasul itu tidak bisa dibanding dengan kebenaran para aulia anbiya, apalagi kita. Itu artinya kebenaran menurut Abu Fikri, kebenaran menurut pendakwa-pendakwa lain, bahkan kebenaran menurut Nabi Muhammad. Ini kita tidak cerita orang tua kita ya. Itu dibanding dengan kebenaran Rasul dan Allah itu tidak sama. Walaupun Nabi Muhammad itu menyuarakan, mengatakan, menyerukan suara Allah dan Rasul. Nah, itu makanya nanti kalau terjadi perbedaan cara menjelaskan, cara menguraikan, itu sangat normal. Itu berdasarkan kapasitas akal fikir hamba atau pendakwah itu sendiri. Jadi kalau terjadi perbedaan itu biasa itu. Itu sangat biasa. Kenapa ya? Karena cara kita menangkap, cara kita menimbang itu tidak sama sesuai dengan kapasitas akal fikir kita, sesuai dengan jam terbang kita. Nah, kalau mau difullkan sebenar-benarnya pendapat kita, sebenar-benarnya pendapat pendakwah, bahkan sebenar-benarnya pendapat aulia dan anbiya, jika diukur dengan kebenaran Allah dan Rasul, itu tidak seimbang, tidak sebanding. Makanya Allah dan Rasul mengatakan, yang penting itu kamu berjalan kepada aku. Berjalan kepada aku. Seandainya terjadi kekeliruan, kesalahan, bahkan sesat sekalipun, kalau niat kamu berjalan kepada aku, maka itu aku tolerir. Artinya itu aku maklumi. Memang kebenaran kalian itu tidak akan sama dengan kebenaranku, kata Allah dan Rasul. Jadi ini yang perlu kita pegang dulu. Karena kebiasaan saudara kita ini berbeda cara kita memahami, berbeda cara kita menangkap, berbeda cara kita menyampaikan, kadang-kadang jadi persoalan. Nah itu. Padahal tidak perlu dipersoalkan itu. Karena setiap kita ini sejatinya belum sampai kepada kebenaran sejati. Ya baru berjalan. Silakan saja mau pakai pesawat, mau pakai kapal laut, pakai tren atau kereta api atau mobil, silakan saja. Tentu pengalaman kita kan beda-beda itu. Kalau naik pesawat kan beda pengalamannya gitu. Naik kapal laut beda pengalamannya, naik tren juga beda pengalamannya, naik mobil juga beda pengalamannya. Jadi perbedaan pengalaman itu seketika kita menuju satu titik, suatu hal yang biasa. Nah, itu yang perlu kita pegang. Takutnya nanti, loh kenapa Bapak itu ngomong begini, Pak Abu ngomong begini. Ya itulah sejarahnya itu. Itulah keadaannya dan itu biasa itu, tidak ada masalah. Yang tidak biasa itu, yang jadi masalah itu adalah seketika dipermasalahkan. Ya, jadi silakan saja siapa yang mau menanggapi, siapa yang mau menilai dan seterusnya. Yang penting kita tidak pecah, kita tidak terpisah hanya karena berbeda cara kita menangkap dan memikirkan suatu materi yang disampaikan oleh orang tua kita. Jadi orang tua kita ini kan mewakili Allah dan Rasul, dia itu menyampaikan kaji kepada kita. Oke, kita mulai ya. Ya, Ini kita santai aja. Kalau ada kopi silakan minum kopi. Ya. Nah, jadi hakikat sembahyang itu tadi kan. Jadi kalau sudah cerita hakikat itu artinya bukan lagi syariat, bukan lagi tharikat kan, tetapi sudah masuk pada inti dia itu. Kalau syariat itu masih bentuk, rupa, gerak dan macam-macam. Kalau tharikat itu masih jalurnya itu.
Tapi kalau sudah hakikat itu sudah inti. Nah, jadi hakikat sembahyang itu pertama adalah masuk serta ilmu. Nah, itu. Nah, kan kita tahu ilmu itu kan namanya Allah. Jadi nama Allah itu kan ada 99, katakanlah begitu kan kata para ulama itu 99. Satu di antaranya ilmu. Artinya Allah itu tahu. Nah, ilmu Allah itu tidak nyata. Melainkan nyata pada Rasul. Maaf ya, ini batu-batu. Ilmu Allah itu tidak nyata, makanya nyata pada Rasul. Nah, pada kata Rasul ini perlu kita beri tanda kutip. Rasul dengan Nabi itu tidak sama, Pak. Tidak sama. Kalau Rasul itu, kalau boleh kita bahasa umumnya, bahasa kita orang pasar, Rasul itu rohnya Nabi, gitu nah. Rasul itu rohnya Nabi. Nah, kalau Nabi itu badan, tubuh badan jasad. Maka Nabi itu asal katanya anabaun, artinya pembawa. Nah, pembawa apa? Pembawa sifat. Sifat itu siapa? Rasul tadi. Siapa namanya? Ahmad. Nah, makanya yang membawa yang tubuh ini namanya Muhammad. Orang Arab itu. Nah, jadi suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada Nabi. Nah, turunlah kata-kata itu di lisan Nabi atau Gua Hira itu. Nah, jadi kembali kepada masalah ilmu tadi. Ya, ilmu di Allah nyata di Rasul. Nah, ilmu di Allah nyata di Rasul. Nah, di kita itu ada itu ilmu itu. Tapi namanya alimun. Bukan ilmu, alimun. Nah, itu. Jadi pengertian alimun itu tahu. Kita tahu awal, kita tahu akhir, kita tahu zahir, kita tahu batin. Apalagi saat itu kita cerita tentang sholat, kita harus tahu persis. Nah, itu. Jadi kalau ada yang mengatakan masuk serta Muhammad, itu ada benarnya. Karena Muhammad itu dalam artian kan orang yang membawa sifat. Nah, jadi Muhammad itu kembali kepada kita, ada sifat itu enggak kita. Sidik amanat dan fatona itu ada enggak dengan kita? Nah, kalau ada berarti tubuh badan jasad kita itu sudah boleh dikatakan Muhammad, orang yang membawa sifat. Nah, jadi bagaimana ini keterangannya Pak Bu Fikri? Terkesan ini berbelit-belit. Nah, kita ambil yang sederhana saja. Kalau masuk serta ilmu itu, yaitu tadi ilmu di Allah nyata di Rasul, di kita namanya alimun. Nah, kalau Rasul itu adalah rohnya Nabi Muhammad, kalau di kita itu bukan roh Muhammad, tapi turunannya itu mukmin. Nah, jadi jangan sampai roh kita ini, si mukmin kita ini kosong gitu nah. Melaksanakan sholat itu kosong, jangan. Pertama kali dia harus mencerminkan dirinya sebagai turunan Rasul. Bersifat dulu, Pak, harus bersifat dulu, Pak. Dia harus sidik, dia harus amanah, dia harus tabligh, dia harus patanah. Harus begitu dulu. Nah, jadi berat kajian ini sebenarnya, masuk serta ilmu. Nah, jadi kita itu masuk ke dalam sholat itu serta ilmu. Ilmu itu ada di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya alimun. Nah, artinya kita masuk serta alimun. Nah, alimun itu adalah roh, alimun itu adalah mukmin, alimun itu adalah turunan Rasul itu sendiri, anaknya Rasul. Nah, gitu. Nah, setelah kita mengakui bahwa kita adalah turunan Rasul, anaknya Rasul, maka perlu kita ketahui Rasul itu ada sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, sifat itu ada juga di kita gitu nah. Ada juga di kita. Nah, jadi kita harus bersifat itu dulu, Pak. Sebelum masuk kepada sholat, kita harus bersifat itu dulu. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah, jadi makanya orang-orang yang sholat itu orang-orang baik, orang-orang bersih, tidak ada iri dengki, tidak ada benci pada siapapun, tidak ada. Kalau masih ada kebencian, iri dengki sesama kita, itu sudah ketahuan. Dia tidak mencerminkan sifat ayah. Nah, ayah itu Rasul tadi. Nah, itu dulu yang harus diperbaiki. Nah, adakah dia itu sidik? Nah, sidik itu artinya benar, Pak. Nah, sidik itu artinya benar. Apa itu benar? Yang benar itu Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, Pak. Hanya saja dibenarkan kesalahannya.
diperbaiki kekeliruannya. Mau apa enggak gitu nah. Nah, kadang-kadang kita berpikir begini, oh, Allah itu yang benar, Rasul itu yang benar. Kalau kita tidak benar. Nah, seketika Allah dan Rasul membenarkan kita, memperbaiki kita, kita tersinggung. Kita marah. Nah, contoh begini. Mungkin kita berpikir, oh, Allah datang ke rumah kita, ngajarin kita. Rasul datang ke rumah kita, ngajarin kita. Enggak begitu. Jadi Allah dan Rasul itu mendidik kita, membina kita, meluruskan perbuatan kita. Bisa jadi melalui istri, melalui anak, melalui teman-teman pengajian. Nah, kalau kita bersikap anti terhadap nasihat, anti terhadap arahan dan masukan, itu berarti kita belum sidik. Belum, Pak. Nah, ini harus dipegang oleh setiap umat Muhammad. Nah, itu. Tapi kalau dia sudah bisa menerima arahan, petunjuk dari teman, kawan, kaum kerabat, bahkan mungkin dari karyawan, nah itu berarti sidiknya sudah mulai oke. Nah itu Pak. Kemudian amanah, ya, amanah itu artinya Allah dan Rasul itu percaya dengan kita, tuh. Percaya dengan kita memerankan keberadaannya itu. Artinya suara kita, kata kita, perbuatan kita tidak boleh berunsurkan hawa nafsu, harus berdasarkan Allah dan Rasul. Harus cocok menurut Allah dan Rasul. Makanya saya katakan dengan saudara-saudara kita satu pengajian, Anda itu marah-marahan, benci-benci irian itu tidak boleh gitu. Karena itu sudah mengotori hati Anda, sudah menghambat Anda untuk hadir di hadapan Allah dan Rasul. Artinya untuk masuk sholat itu tidak bisa, untuk masuk sembahyang itu tidak bisa kalau punya sifat seperti itu, tidak bisa. Gitu. Jadi suarakanlah suara Allah, katakanlah kata Allah, perbuatlah perbuatan Allah dalam hidup kita. Gitu. Kalau rasa-rasanya suara kita ini suara iblis, suara jin, Anda usah bersuara gitu maksudnya. Kalau ini bersuara juga suara Allah Rasul. Itu yang amanah. Yang kalau tabligh sama. Tabligh itu artinya menyampaikan. Tidak kita sampaikan kecuali suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul sama. Hanya saja amanah itu luas Pak. Amanah itu bisa jadi kita berperan sebagai Mikail Pak. Itu kan kalau malaikat yang membagikan rezeki itu kan Mikail Pak. Nah, ada teman datang ke rumah, kita siapkan teh manis, kita kasih kue. Nah, teh manis dan kue itu kan rezeki. Nah, itu dari siapa? Dari Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat Mikail. Nah, saat itu kita dipercaya oleh Allah Rasul sebagai Mikailnya gitu nah. Itu kalau yang amanah tadi lebih luas lagi ketimbang tabligh. Nah, kalau fatona itu cerdik lagi bijaksana. Kalau cerdik lagi bijaksana ini Pak, dia tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diciptakan, dia muncul sendiri seketika kita sudah melaksanakan 3 sifat tadi. Sidik, amanah, tabligh. Fatona itu muncul sendiri dia. Gitu. Itu dulu yang perlu kita pegang sebelum kita masuk kepada sembahyang. Setelah bersifat itu, barulah kita cerita ilmu. Ilmu di Allah nyata di Rasul. Rasul itu ilmu. Di kita ada itu, ada, tapi bukan ilmu namanya alimun. Makanya kita perlu belajar banyak. Karena kita harus tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin. Kita harus begitu, Pak. Walaupun persentasenya kecil. Gitu. Kan wal awalu wal akhiru wal zahir wal batinu. Itu bukan Allah tapi Rasul. Anaknya juga harus begitu, walaupun 1% kecil. Tidak mungkin ilmu kita sama dengan Rasul kan tidak mungkin. Tapi ada gitu nah. Makanya kita dianjurkan untuk baca kitab Quran, baca hadis, buku sejarah Islam, sejarah umum. Pokoknya bacalah semua pengetahuan dunia ini, bacalah semuanya itu. Supaya kita mencapai target tahu zahir, tahu batin, tahu awal, tahu akhir. Gitu. Tapi kalau didalami lagi, apa itu awal? Awal itu adalah Rasul itu sendiri. Kalau Allah tidak awal, tetapi mengawali gitu nah. Itu. Kalau apa itu akhir? Akhir itu Rasul sendiri. Kalau Allah tidak akhir, tapi mengakhiri. Itu. Apa itu zahir? Bukan Allah, tapi Rasul. Kalau Allah menzahirkan siapa? Menzahirkan Rasul. Rasul zahir melalui siapa? Melalui kita, karena kita turunannya. Maka nyatakanlah kebenaran Allah Rasul itu melalui kita gitu nah. Itu Pak. Jadi ini berat memang.
tapi diguyur-guyur. Nah, kadang-kadang kita belum sempat mengguyur kemaksiatan yang sudah kita buat. Cobalah perhatikan, kadang-kadang kita saling benci sama kita, iri dengki sesama kita, tidak suka lihat orang begini dan begitu dan sebagainya. Atau banyak mempersoalkan kekurangan orang. Itu yang menghambat untuk kita menjadi alimun itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita ingin sembahyang, kita ingin sholat, menyatukan rasa dengan Rasul dengan Allah tadi, pertama kali ya kita harus bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu wajib hukumnya. Kalau tidak kayak gitu tidak bisa masuk. Yang kedua, memang ada pengetahuan yang kita pahami tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Itu. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, berarti sifat itu sudah kita pegang, pengetahuan sudah kita pegang, maka kita bisa masuk ke dalam sholat. Ya, kadang-kadang kan kita kan larinya keluar, Pak. Muhammad itu waktu mau naik langit pertama ditanya dengan siapa, dengan Muhammad. Nah, itu kias itu sebenarnya itu. Kias, gambaran supaya kita paham. Itu masih cerita di luar diri kita. Nah, yang Pak Abu sampaikan ini cerita tentang kita betul gitu. Nah, itu Pak. Itu masuk serta ilmu. Kemudian berdiri serta membesarkan. Nah, berdiri. Berdiri. Siapa yang berdiri? Di mana dia berdiri? Karena berdiri itu asal katanya kan diri. Berdiri, asal katanya diri. Jadi kita betul-betul merasakan bahwa diri itu memang ada gitu. Nah, berdiri. Nah, berarti kita merasakan betul diri itu memang ada gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan kita di dalam sholat itu, dalam sembahyang itu kan kita tidak merasakan ada diri. Kita kan sering tidak sadar, kadang-kadang ke mall, kadang-kadang kemana-mana itu. Jadi sederhana pengertian itu. Berdiri dulu. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa diri itu apa dan dia berdiri, dia itu ada, ya kita tidak mungkin ke pasar, ke mall, ke bank waktu sedang sholat itu. Nah, jadi berdiri itu artinya memiliki diri, ada rasa diri pada saat itu. Artinya kita sadar gitu. Nah, berdiri serta membesarkan. Nah, jadi kalau serta itu dengan beda, Pak. Serta dengan itu beda, Pak. Kalau dengan itu dia serta juga tapi terpisah. Kalau serta itu dengan tapi tidak terpisah. Antara roh dengan tubuh itu serta, Pak. Roh dengan tubuh itu serta. Tapi kalau kita dengan teman itu dengan. Kan terpisah badan kita, Pak. Nah, itu dengan. Walaupun kita bareng, tapi itu dengan, Pak. Kalau roh dengan tubuh bukan dengan, melainkan serta. Nah, jadi kita berdiri serta membesarkan. Pertanyaannya yang dibesarkan itu apa dan siapa? Mungkin kita katakan yang kami besarkan itu Allah, yang kami besarkan itu Rasul. Lah nanti dulu. Apa iya yang kedil-kedil kayak kita nih mau membesarkan Allah, Rasul pula? Nah, itu kembali kepada kita, Pak. Seketika kita berdiri artinya merasa sadar dengan diri kita itu ada saat itu. Paham kita dengan bacaan serta maknanya. Paham kalau kita sedang berdiri di depan Tuhan. Maka bukan Allah itu yang kita besarkan, bukan Rasul itu yang kita besarkan, tapi Allah dan Rasul itu membesarkan kita saat itu, Pak. Nah, itu kita dibesarkan, Pak. Makanya kita kan tidak butuh pujian manusia, tidak butuh sanjungan manusia, karena kita sudah dibesarkan oleh Allah dan Rasul. Silakan orang mau mengatakan kita kecil, jelek, tidak apa-apa. Nah, itu kuncinya kenapa kita tidak haus dengan pujian. Nah, itu kuncinya, Pak. Itu kuncinya kenapa kita sabar jika dihina. Wah, udahlah Pak Abu itu jelek, enggak ngerti apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kita sudah dibesarkan oleh Allah dan Rasul, aman kita. Berapa kadar besar kita enggak tahu. Yang tahu itu Allah dan Rasul. Makanya aneh kalau ada orang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Mengatakan orang lain kecil, rendah, yang dia tinggi. Itu aneh itu. Padahal dia pendakwah. Enggak boleh. Yang tahu besar kecil kita itu hanya Allah. Karena yang membesarkan itu adalah Allah dan Rasul. Kapan? Waktu itu kita dibesarkan. Waktu sholat tadi. Tuh. Sudah itu apa lagi? Membayar serta malu. Ya. Membayar serta malu itu artinya ada yang kita ambil, ada yang kita hutang, Pak. Bapak kan pergi ke warung ngutang rokok tuh. Nah,
Berarti Bapak tuh berutang, nanti Bapak harus bayar. Nah, kenapa Bapak harus malu membayar? Mungkin waktu membayar itu tidak tepat janji. Rokok harganya 50.000, Bapak cuma bisa bayar 30.000. Nah gitu. Artinya di hadapan Allah dan Rasul seketika kita sholat, kehadiran kita itu sama dengan membayar. Mengembalikan diri kepada yang punya diri. Nah, itu membayar namanya itu Pak. Nah, harus malu. Harus malu Pak. Kenapa? Kita kembali dalam kondisi kotor. Tidak sempurna, tidak baik, tidak benar. Malulah kita Pak. Gitu. Nah ini harus dibawa keluar Pak. Sebagai amaliyahnya itu. Jadi kita tidak bisa kita merasa bersih dari orang lain. Merasa lebih dari orang lain. Tidak bisa seperti itu Pak. Karena kita di hadapan Allah dan Rasul kita, iya waktu kita kembali kepada dia itu sama dengan membayar. Malu Pak. Kenapa? Ya tidak sebersih yang kemarin. Tidak sebagus yang kemarin. Makanya kita minta Allah dan Rasul membersihkan. Itulah yang disebut dengan zakat itu. Wa aqimis shalah wa atu zakah itu. Kamu dirikan sholat, nah kamu bayar zakat di dalamnya. Harus malu. Jangan tidak malu. Karena yang kamu terima itu banyak, seketika kamu mengembalikan dikit. Yang kamu terima itu bersih, seketika mengembalikan kotor. Nah di sini kita paham kalau kita ini bukan orang bersih, bukan orang apa ya. Nah, jadi di luar nanti nyatakan itu kalau saya ini bukan orang bersih, saya bukan orang suci. Bagaimana actionnya? Tidak menghina orang, tidak menyalahkan orang. Kalau dihina orang kita aman. Oh iya, oh Pak Abu Fikri itu jelek, orangnya kotor. Iya betul, Anda itu betul sekali gitu nah. Karena inilah saya kan gitu. Nah makanya orang yang suka mengotori orang, menjelek-jelekan orang sebenarnya dia tidak paham juga. Sebenarnya dia lebih kotor, dia lebih jelek. Makanya kata Nabi, orang yang menghina itu lebih hina daripada yang dihina gitu nah. Orang yang menjelekkan orang itu lebih jelek daripada yang dijelekannya itu. Ya kalau kita jelas itu. Membayar serta malu. Malu kita sudah kita terima sesuatu daripada Tuhan. Pas mengembalikannya di dalam sholat kotor, kusut, tidak sempurna, tidak baik. Makanya kita harus kembali dengan bersih. Artinya kita minta dibersihkan Pak. Ya. Bukan kita kembali dengan bersih, kita minta dibersihkan, dirapikan kembali. Nah, baru kita keluarkan gitu Pak. Kemudian yang keempat, keluar serta takut Pak. Nah, apa yang kita takutkan? Nah, ingat ada 3 hal yang kita ini tadi. Pertama kali kita harus bersifat Muhammad. Yang kedua kita harus tahu awal dan akhir, zahir dan batin. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua itu berdiri serta membesarkan. Kita sudah dibesarkan oleh Allah Rasul. Ingat, jangan lupa itu. Yang ketiga, kita membayar serta malu. Artinya, kita membayar itu, mengembalikan itu dalam kondisi serba kurang. Ingat, kalau kita sudah keluar dari sholat ini, ingat itu. Artinya, amalkan gitu Pak. Amalkan. Kita sudah dibesarkan oleh Allah dan Rasul. Nggak usah pula kita cari-cari jalan supaya kita dipuji-puji kawan. Nggak usah. Yang lebih penting lagi, tidak usah kita merasa hina seketika dihina. Memang kita hina, memang kita jelek, memang kita kotor, memang kita banyak dosa gitu nah. Jadi kita tidak boleh tersinggung. Nah, kita tidak tersinggung dengan orang lain itu ada dasarnya Pak. Karena kita tahu memang kita hina, memang kita jelek, memang kita kotor gitu nah. Nah itu yang disebut dengan kita dibesarkan kan oleh Tuhan tadi. Nah, ingat itu. Kalau orang kecil kan kita tidak apa-apa, aman. Membayar serta malu tadi itu menunjukkan bahwa kita memang banyak kurangnya. Ingat itu Pak. Jadi kajian kita nih jangan sampai kata Pak Prabowo itu omon-omon gitu nah. Omon-omon itu artinya hanya tinggal di kata-kata, di cerita, di wirid-wirid, tapi pas keluar tidak mencerminkan. Jangan begitu. Allah dan Rasul tidak suka. Karena hidup kita ini sebentar Pak. Kalau Pak Abu kan sudah 61 tahun sekarang. 61 tahun itu kecil, itu dikit itu kalau dihitung dengan waktunya Allah itu. Maka jangan diabaikan. Jadi kadang-kadang kita ya maaf betul, jangankan jamaah. Kadang-kadang ya pendakwahnya juga punya kepribadian yang gimana ya. Mungkin perlu dievaluasi lagi lah gitu nah. Gitu. Mungkin Bapak mengerti maksud saya kan? Semestinya itu tidak terjadi. Makanya Pak Abu Fikri di Kota Bengkulu dulu kan pendakwah, dulu ketua biro dakwah. Kemudian merangkap pendakwah kan.
Tetapi karena cara kita berpikir dengan saudara yang lain itu berbeda, dipersoalkan gitu. Nah, maunya saudara-saudara kita itu dikasih oleh orang tua kita ubi, ya ubi itulah, ubi kayu itu Pak. Nah, dikasih ubi, ya ubi itulah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Nah, kalau Pak Abu Fikri lain lagi, ubi itu dijadikan onde-onde, lape, kerupuk sanjay, opak, macam-macam itu, getuk. Yang penting bisa dimakan, kata orang tua kita. Justru inovasi itu lebih bagus, tidak ada bosan-bosannya. Nah, saudara kita tidak mau menerima itu. Termasuklah cerita Pak Abu Fikri, kok kaji kita dibawa keluar. Lah, memang harus keluar. Memang harus keluar, Pak. Karena dalam struktur organisasi itu hanya ada biro dakwah. Tidak ada biro mubaligh, Pak. Bapak lihat itu. Nah, kalau dakwah itu artinya mengajak, Pak. Kalau ngajak itu keluar, Pak. Bapak ingin kenduri, doa masuk rumah baru, atau doa sukses jadi PNS atau apa. Waktu Bapak ngundang orang, Bapak harus keluar, Pak. Jangan melalui HP. Harus keluar. Nah, Pak, datang ke rumah saya ya. Nah, jadi diajak orang itu ke rumah kita. Nah, kalau mubaligh atau tabligh, itulah yang duduk dalam balai itu. Dia hanya bercerita kepada jamaah. Itu tabligh, Pak. Nah, semestinya dia harus keluar. Tapi orang tua kita mengatakan jangan KJD dibawa keluar. Zaman dulu kan begitu tuh. Itu benar. Kenapa? Setiap anak-anak ini keluar bikin masalah. Bahkan bikin fitnah gitu. Nah, oleh karena itu, disinilah Pak Abu Fikri menyarankan supaya para pendakwah tadi bacalah kitab Quran, baca hadis, baca sejarah. Bahkan bubuhilah pengetahuan kita ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu apa saja. Sehingga kita bertemu profesor, oke. Orang biasa, oke. Bertemu siapapun, oke. Nah, tidak kaku gitu. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jangan sampai kita membatasi gerak perjuangan kita ini hanya karena ketidakmapanan. Tidak mapan boleh, tidak mampu boleh, tapi jangan lama-lama. Tingkatkan itu. Nah, caranya bagaimana? Belajar lagi, seterusnya. Jangan berhenti. Nah, itu Pak yang jawaban dari saya tentang hakikat sembahyang tadi, Pak. Silakan Bapak tanggapi dan Bapak tanya yang mana kira-kira belum masuk kira-kira itu. Oke, Pak, silakan. Terima kasih Pak Abu Fikri. Bagus sekali ini Pak masukannya, uraiannya. Jadi mengenai yang sudah diuraikan oleh Pak Abu Fikri tadi, mungkin cara-cara memahami melalui sifat sidik amanah tabligh fatona. Sidik amanah, kalau kita tidak memakai sifat itu berarti kita sudah dikatakan keluar, tidak lagi apa yang oleh Muhammad ini. Ya, masih di luar Pak kita, Pak. Artinya kalau di dalam diri kita ini itu ada yang namanya turunan dan keturunan, Ustaz ya. Ya. Artinya di sini kalau kita memakai sifat hawa nafsu dunia setan, itu artinya kita sudah bukan umatnya lagi. Ya. Pakai sifat itu. Nah, di dalam diri kita ini, Ustadz, yang itu kita memakai sifat itu tuh seperti apa? Karena di dalam diri kita ini yang saya pahamin itu ada yang namanya sifat sidik amanah tabligh fatona, ada juga hawa nafsu dunia setan. Ya. Ini tidak bisa dihilangkan dua ini. Ya. Dua sifat itu di dalam diri kita itu tidak bisa dihilangkan. Nah, itu ini ku potong. Artinya di dalam Islam itu kan ada iman Islam, apa pada Allah, apa pada Muhammad, apa pada kita kan. Nah, itu ada iman, ada Islam, itu yang dijelaskan Pak Abu Fikri. Kalau nak selamat, tentu Islam itu kan titah, artinya perintah. Perintah daripada Allah tadi, perintah daripada Allah, sifat pada Muhammad wajib pada kita. Nah, sifat itulah yang wajibnya pada kita tadi ya. Nah, yang disampaikan Pak Abu Fikri itu mendekati detail, artinya kan sudah didetailkannya tadi seperti itu. Nah, jadi Islam itu keselamatan, maksudnya selamat, kita pengen selamat tadi, artinya
yang perintah tadi, apa perintah tadi, titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Nah, wajib kita mensifati sifat Muhammad tadi, seperti itu Pak. Kira-kira seperti itu Pak Abu ya. Ya, benar. Jadi Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Nah, titah Allah itu kan pernah kita dengar tuh dalam khotbah Jumat, Pak ya. Ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan ada itu. Wahai mukmin, wahai roh, wahai turunan Muhammad, bertakwalah. Jangan sekedar bertakwa saja, tapi sebenar-benar takwa itu. Nah, jangan sampai kamu didatangi oleh kematian sedangkan kamu tidak tahu negeri selamat itu di mana gitu. Nah, negeri selamat itu kan istilah, sejatinya itu Allah dan Rasul itu. Nah, jangan sampai kamu tidak kenal. Nah, untuk mencapai Allah dan Rasul itu dengan hubungan atau sholat. Nah, supaya bisa seperti itu harus bersifat dengan sifat Muhammad, yang kita ceritakan tadi gitu Pak. Ya, benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ilmu tadi, ilmu di Allah, nyata di Rasul, di kita alimun. Nah, apa saja sih yang sudah kita ketahui? Kan gitu. Nah, dulu kan pernah saya buka di video. Sewaktu kita berjalan daripada Allah dan Rasul masuk ke dunia, masuk dalam kandungan emak, masuk ke tubuh kita, dipari di hati, banyak yang kita lihat dalam perjalanan, banyak yang kita dengar dalam perjalanan, banyak yang kita rasakan dalam perjalanan. Tetapi setelah kita masuk ke tubuh, lupa semua itu. Lupa semua. Makanya kita diwajibkan kembali mengingatnya itu. Makanya Pak Abu mengatakan belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah diingat namun lupa. Makanya kita belajar itu tadi, itulah merangka mengingat kembali yang kita lupa. Dan itu banyak. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, macam-macam. Kan ada kalimat wa'iz kan ada itu. Dan ingatlah, dan ingatlah. Nah, kenapa Allah dan Rasul mengatakan kepada kita ingatlah? Karena kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kan kita ada pada waktu itu. Tapi kita lupa. Tapi konsekuensi mengingat ini bagaimana? Ya mengulangi kembali, napak tilas kembali. Caranya bagaimana? Belajar. Belajar. Ini kita ndak, maaf betul, di Bengkulu ya, tapi di tempat lain saya tidak tahu. Di Bengkulu itu dahulu pernah diharamkan baca buku lain selain buku JM. Pernah. Saya bilang gawat kalau begitu. Justru kita harus banyak membaca buku. Karena membaca buku itu sama dengan membaca hasil pemikiran orang lain. Jadi jangan pernah kita berkata bahwa kita yang lebih, orang lain tidak. Orang lain juga belajar, mengkaji, mendalami, mengadakan survei, penelitian. Nah, hasil penelitian itu ditulis di buku. Justru lebih enak kita membaca pemikiran orang lain, hasil orang lain, untuk menambah khazanah kita. Maka saya katakan, pengharaman terhadap membaca buku itu sudah tidak benar, saya katakan. Kenapa? Apa yang Anda dapatkan kalau Anda begitu, saya katakan. Makanya kita itu jumut. Jumut itu artinya tidak berkembang. Nah itu. Sampai saya katakan bahwa Quran, hadis, Rukus 13, menurut Abu Fikri, itu hanya dasar berpikir. Dasar berpikir Pak, dasarnya aja. Pengembangannya harus ada, ditumbuh kembangkan sehingga berdaun, berbuah Pak, bisa dimakan buahnya. Akan begitu. Jadi itulah kira-kira gambarannya. Kalau kita ingin masuk ke dalam sholat tadi, sembahyang tadi, kita harus bersifat dengan sifat yang 4 tadi. Yang kedua, kita harus punya wawasan. Karena tidak semua kita yang punya pengalaman gaib dalam sholat itu Pak. Kalau tidak punya ilmu bisa, ya gimana ya, bermasalah kita. Jadi jangan salah-salah, seketika kita sholat itu artinya solu, menghubungkan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Sebenarnya itu sangat-sangat tidak jauh, dekat sekali. Tapi bagi orang-orang baru kayak kita itu jauh. Dalam perjalanan nanti ada gangguan. Gangguan itu hanya bisa ditepiskan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kita diajak ke bank, kan itu tuh, kita diajak ke bank, diajak ke kebun, diajak ke taman ria, macam-macam. Itu nandakan kita masih jauh. Makanya harus ada pengetahuan kita untuk menepiskan semua itu. Gitu Pak. Itu kira-kira gambarannya. Oke, lanjut Pak. Ini baik, sangat menarik sekali Ustaz Abu Fikri.
karena waktunya kayaknya sudah agak pagi mau kerja Pak Ustaz. Ya, benar, enggak apa-apa. Jadi Nanti ini Ustaz kita saya senang sekali kayak gini mencari yang seperti inilah. ya, Mungkin kita ulang lagi nanti di malam-malam yang lain Ustaz. Ya. Besok. ya Kalau boleh. biasanya kami seperti ini Ustaz. Habis subuh nanti teleponan sama yang di sana ini, sama adik saya, mencari inilah, mencari kalau ada yang bisa dipahami dan untuk bisa diamalkan. Ya, boleh. Ya, jadi walaupun sedikit tapi membukit, ya, berkesan gitu kan. Iya. Ya, itulah kalau Abu Fikri itu kan versi menumbuh kembangkan, melahirkan buah. Tapi dasarnya tetap dasarnya dari kajian kita ditumbuh kembangkan, diuraikan sehingga kita bisa mengamalkan. Jangan sampai terjadi kaji sudah tinggi tapi amaliyahnya ndak ada. Bahkan menjadi biang kerok dalam suatu kelompok. Itu kan sayang kita itu. Kenapa? Karena buahnya itu kita belum dapat. Kita cuma tahu akarnya saja. Gitu, Pak. Jadi ya terima kasih Pak ya sudah telepon, sudah diskusi. Nah, ini cerita kita ini saya rekam ini, Pak. Biar jadi kenang-kenangan ya. Nanti kalau Bapak mau rekamannya bisa saya kirimkan juga. Ya. Ya, karena cerita kita kan bukan cerita orang lain. Kita cerita tentang diri kita. Tentang keadaan kekurangan kita. Ya enggak apa-apa, kita rekam, kita tonton lagi kekurangan kita itu biar nanti ada peningkatan ke depannya. Gitu Pak ya. Siap. Nah, jadi ya terima kasih Bapak. Ustaz. Ya, terima Artinya kasih. sudah diberikan satu pencerahan. Artinya ada hal-hal yang baru yang mesti kita ulang-ulang Pak itu Ustaz. Betul. Misalnya yang tadi mungkin ada yang belum dipahami, nanti ditanyakan kembali kan mungkin seperti itu. Iya, Lain waktu misalnya seperti subuh ini kalau Ustaz tidak ini kan mungkin kami setiap subuh akan hubungi Ustaz. Walaupun tidak begitu harus panjang nih seperti itu Ustaz. Yang penting sedikit dia menjadi bukit. Begitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, tapi nanti siapkan mukadimahnya misalnya malam Bapak WA saya, Pak Abu kami mau bicara besok temanya ini ya kan. Siap. Jadi kita bisa memfloat itu artinya bisa membatasi perkembangan cerita itu tadi kan. Ya, kalau baru-baru ini enggak apa-apa namanya kita baru. Ini dari Palembang ya Pak ya, dari Palembang Pak ya. Palembangnya di mana Pak? Palembang di mana Pak? Kalau ini nanti di Macan Lindungan kalau rumah saya. Macan Tapi Lindungan. kalau di bukit itu Pak, bukit kecil. Oh, daerah mana itu Pak? Daerah bukit kecil, lewatnya kampus Sriwijaya itu. Oh, masih Pak. Universitas Sriwijaya. Masih kota berarti Pak ya? Kota. Oh, kota. Tapi kalau adik saya ini yang Ronald ini 250 km dari Palembang ke arah Tanjung Karang situ. Matapura itu tadi. Matapura. Oh iya. 250 Perbatasan Lampung Pak. Pas nih perbatasan Lampung. Oh iya. Antara Lampung Sumatera Selatan aku Pak. Iya. Selatan. Ya, alhamdulillah. Jauh kalau tadi Pak mau ke Palembang itu sekitar 6 jam Pak. Iya. 6 jam perjalanan. Jadi kalau misalnya secara langsung nak ke sana untuk musyawarah, mungkin 6 jam itu membutuhkan waktu. Tapi mungkin kalau dengan HP seperti ini kan langsung berhadapan langsung kan dengar kajinya enak kan. Iya. Nah itulah yang aku minta nomor dengan Bunda aja mudah-mudahan bisa terhubung dan bisa meningkatkanlah bagi kami itu kan kajinya karena kalau membutuhkan perjalanan itu sekitar 6 jam jadi alangkah ininya kan memakan waktunya Ustaz. Nah, teman kalau seperti ini mudah-mudahan Ustaz bersedia itu kan untuk memberikan pencerahan ketika kami dalam kesulitan lah mungkin seperti itu. Dalam kesulitan pengkajian ini kan kayak mana perkembangan itu yang kami belum tahu Ustaz. Apalagi Cak aku kan tahu. Kalau kakak itu tidak dia paling tidak
sekitar membutuhkan waktu 20 menit lah sampai dia di langsung ke masjid, ke pusat, ke Iya. Masjid Baitul Atiq namanya. Ya, Kalau di jadi itulah tadi. terima kasih atas Ya. pencernaannya. Mungkin Ustadz ada pekerjaan, aku Betul. juga seperti itu. Mungkin di lain waktu artinya nanti kita kembali Ustadz. Oke, Terima oke. kasih Ustadz. Iya, iya. Terima kasih sama-sama. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu bincang-bincang saya dengan saudara kita di Palembang, yang satu lagi di Martapura. Jadi beliau mempertanyakan apa yang ditangkap dari kajian yang ada di Palembang. Menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru daripada semua kita. Kenapa sedemikian? Ya, kalau berbicara kebenaran Allah Rasul itu sangat tinggi, sangat dalam, dan sangat luas ya. Dibanding kebenaran kita jauh sekali ya itu. Makanya kalau terjadi perbedaan sesama kita, jangan dipersoalkan. Jangan dipersoalkan. Itu wajar saja terjadi karena kapasitas akal pikir kita, jam terbang kita, latar belakang kita berbeda gitu. Nah, yang saya sayangkan adalah terjadinya perbedaan penyampaian, pemahaman di antara kita berselisih. Itu tidak menarik. Yang menarik itu kita paham kenapa dia berselisih. Gitu. Nah, jadi itu saja dulu saudara-saudaraku dalam video kita hari ini. Hasil daripada diskusi saya dengan saudara kita di Palembang, yang satu lagi di Martapura. Dan ini silahkan dilanjutkan nanti pada hari-hari yang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.